Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Berwasilah kita hadiahkan kepada rohani kita, orang tua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyayikh kita yang tersambung ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang penyingkapan, kasyaf dan penyaksian, musyahadah. Perbuatan-perbuatan Allah yang menyilaukan akal dan keluar dari kebiasaan, khaliqul adah, yang disingkapkan kepada para wali dan abdal. Abdal ini sebutan untuk wali, kan, wali abdal. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan yang menunjukkan keperkasaan, jalal, dan perbuatan yang menunjukkan keindahan atau jamalullah. Jadi jalal, keagungan, kekuasaan Allah. Satu lagi keindahan. Keperkasaan, kebesaran akan munculnya rasa takut yang menggelisahkan, menimbulkan rasa khawatir yang mencemaskan, dan melemahkan hati tercermin pada anggota tubuh. Jadi karena melihat jalalullah, kebesaran Allah, hati kita menjadi cemas, takut, ya, sehingga menghasilkan getar pada tubuh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa saat Nabi SAW salat, dari dada beliau terdengar suara gemuruh, ya, seperti suara kuali yang menandakan begitu besar rasa takut beliau. Suara kuali maksudnya air itu gemuruh, mendidih, ya. Nabi Ibrahim pun begitu dalam riwayat. Dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin, riwayat ini disampaikan. Dalam kitab-kitab lain agak jarang disebut. Jadi jarak beberapa meter itu, wajilat qulubuhum idza dzukirallah, wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah gemetar hatinya. Jadi getaran hati Nabi Ibrahim itu, getaran hati Nabi Muhammad dalam riwayat itu terdengar dari jarak beberapa meter oleh sahabat. Ya. Cuma tak disebutkan pendengarannya pakai telinga jasmani atau telinga batin, ya. Tapi itu ada hadisnya. Kalau saya tidak salah itu riwayat Tirmizi, ya. Itu disebutkan dalam kitab Ihya. Tapi di kitab-kitab lain agak jarang disebutkan. Biasanya di kitab tasawuf riwayat seperti itu. Sebab saat itu diperlihatkan keperkasaan Allah dan disingkapkan kebesarannya. Jadi ketika Allah menyingkapkan kebesarannya, kita bergetar hati kita. Muncul rasa takut kepada Allah itu, dan bergetar. Hal semacam ini juga terjadi dialami Nabi Ibrahim. Ini. Jadi beliau juga menyebutkan riwayat ini. Nabi Ibrahim AS. Cuma ada tambahannya, dan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pun begitu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi getaran itu bisa dilihat atau didengar. Ya. Sekali lagi dalam hadis ini tak disebut mendengarnya pakai telinga jahir atau telinga batin. Kalau telinga batin udah pasti. Kan gitu. Adapun yang dimaksud dengan penyaksian keindahan adalah terhiasinya hati oleh berbagai cahaya, kebahagiaan, kelembutan, perkataan yang mengenakkan, pembicaraan lembut, berita gembira karena mendapat anugerah yang besar, dan posisi yang tinggi, dan adanya kedekatan kepada Allah yang menjadi salah satu sebab mereka menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau mengarahkannya ke dalam bentuk laku spiritual, ya, perilaku spiritual.
Jadi kasyaf itu tidak diartikan penampakan gaib, misalnya yang lihat jin atau gimana. Tapi beliau mengarahkannya di sini bicaranya ke Allah kan. Ya. Jadi kasyaf sebenarnya memang kalau kita bahas kasyaf ini kan bertingkat-tingkat. Yang paling rendah itu kasyaf jin. Ini juga membuat kita lalai. Ya. Kemudian kasab rohani, ya kasab melihat alam ruh, surga, neraka. Ini yang disebut makhluk, masih makhluk kan. Baru kasab yang tertinggi adalah menyaksikan. Nah, kalau beliau di sini sebut menyaksikan dua hal. Apa itu? Yang pertama jalalullah, yang kedua jamalullah. Satu jalal keagungan Allah, satu keindahannya. Jadi kalau kebesarannya itu buat kita takut, getar. Dan kalau kita menyaksikan jamalnya, keindahannya, buat kita berbunga-bunga hati kita kan. Yang ada kelembutan dan berita derajat yang tinggi. Nah, kemuliaan, rahmat dan ketetapannya atas mereka di dunia sampai ajal menjemput telah dituliskan sebelumnya sejak dulu kala. Ini terjadi supaya perasaan cinta mereka akibat rasa rindu yang begitu besar kepadanya tidak sia-sia dan kekuatan mereka menjadi hilang. Kondisi ini dapat mengakibatkan mereka binasa dan tidak dapat beribadah sampai ajal mereka menjemput mereka. Nah, ini masuk dalam posisi fana ya. Kalau kita tak bisa beribadah lagi, kondisinya posisi fana. Maka sebenarnya fana ini kan sama dengan orang mati, sama dengan orang tidur, sama dengan orang kehilangan akal, mati suri. Maka orang yang mati suri tak wajib sholat. Orang yang tidur, ketiduran dia tak wajib sholat. Dah bangun baru wajib. Sama dengan fana, ketika kita fana ditarik oleh Allah. Dalam Quran ada bahasa sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu celupan. Nah, ini sebenarnya bisa jadi juga diartikan ya kita kayak ditenggelamkan Allah gitu. Posisi fana. Sebahagian memahami begitu. Hal ini dilakukan Allah kepada mereka sebagai bentuk kelembutan, rahmat, obat, pendidikan, dan sumbu bagi hati mereka. Sebab dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha lembut kepada mereka, maha mengasihi. Karena inilah diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal, muadzin beliau, arihna biha Bilal, istirahatkanlah kami dengannya wahai Bilal. Yang dimaksud adalah dengan qomat, supaya beliau dapat segera menunaikan sholat untuk menyaksikan keadaan yang telah kami sebutkan. Karena ini pula beliau berkata, wajilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan kesenangan bagiku dalam sholat. Jadi wajilat qurratu aini. Kalau dalam Quran bahasa qurratu aini ini kan, jadikanlah anak-anakku, anak-anak turunanku ini menjadi qurrata aini, terutama anak kita kan. Qurrata aini, qurrah itu artinya buah. Aini buah mata. Sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita melihat anak kita waktu kecil gitu kan. Katakan dia beranjak mulai pandai berjalan, mulai pandai ngomong gitu kan, bijak. Kita kan senang sekali melihatnya. Ada kenikmatan, keindahan, kenikmatan memandangnya lucu gitu ya. Lucu, senang. Yang lihat anak-anak kecil gitu kan. Nah, maka itulah disebut dengan qurratu ain, buah mata, sesuatu yang menyenangkan di mata. Jadi ketika Nabi mau melihat keindahan Allah ini, beliau itu menyuruh Bilal qomat supaya didirikan sholat. Dengan sholat itulah Nabi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya. Maka doa Nabi itu kan, kalau kita baca di hadis-hadis itu kan, Nabi ini paling langka untuk mengungkapkan bahasa lejat. Cobalah cari hadis tuh, bahasa lejat itu. Itu susah nyarinya. Nah, ketika beliau berdoa,
Allahumma inni as'aluka. Nah, ya Allah, aku minta kepadamu binazrika wajhikal karim, untuk melihat wajah engkau yang maha mulia. Lazzati binazrika wajhikal karim. Aku mohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi kata lezat ini saya temukan dalam satu hadis, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Nah, jadi bahasa lezat itu sangat jarang diungkapkan Nabi ya. Nah ternyata bahasa lezat ini, kata-kata lezat hanya ada dalam melihat, memandang keindahan Allah tadi. Ya. Nanti silakan baca hadis, ribuan hadis, susah ketemu kata lezat itu. Nah hanya digunakan Nabi ternyata salah satunya untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bahasa Arab juga. Lezat itu kan kalau bahasa kita ya mungkin dia super nikmat gitu ya. Dia kan super nikmat. Ya. Nah, jadi ketika bicara kasyaf, beliau lebih mengarahkan kita kepada kasyafnya ke Allah Subhanahu wa taala, ke jalalnya, jamaliyahnya, keagungan dan ya. Nah, itu dimaksud dengan kasyaf ya. Itu yang paling tinggi sebenarnya, yang paling utama, kasyaf ilahiyah namanya kan. Jadi kalau bisa melihat alam ruh, bisa melihat malaikat, itu lebih rendah sebenarnya dari kasyaf ini. Kasyaf ketuhanan namanya. Atau melihat jin di bawahnya lagi. Ya. Maka sebenarnya pengenalan kita kepada Allah, hikmah, kedalaman pengetahuan kita, itu sebenarnya lebih utama daripada kemampuan orang bisa lihat sana sini. Gitu. Lebih utama dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena itu yang paling bermanfaat. Karena qalbu orang tasawuf ini hanya ditujukan ke Allahnya. Gitu. Kalau masih ke makhluk, ya namanya makhluk kan masih di bawah levelnya. Walaupun nanti bisa jadi, ya ini ada dua pendapat ya. So, jadi untuk sampai kepada Allah itu hakikat zatnya kita melalui alam jin, alam malakut dan seterusnya. Tapi ketika saya tanya kepada satu mursyid, kata beliau tidak mesti. Nah, ada yang langsung dan naik dulu, kenal Allah di puncak dulu, ibarat puncak Monas, baru nanti bisa lihat ke bawah dia kalau dengan izin Allah. Jadi kita ini tidak serta-merta dikasyafkan ke wilayah di bawahnya gitu. Kenapa? Karena ternyata channelnya itu beda gitu. Bedanya gimana? Ya kayak kita begini, radio. Gelombang radio. Misalnya SW1 itu gelombangnya wilayah jin, SD2 alam ruh, alam malaikat, SD3 ruh kursi kan. SW misalnya FM-nya baru wilayah lahut ketuhanan. Jadi kalau kita bermain terus di FM, ini bisa jadi nggak dapat kita ini. Nah, kalau izin Allah bisa jadi. Masing-masing sebenarnya ada cara, tinggal klik saja gitu. Maka kalau kita tanya Tuhan saya gimana supaya bisa melihat mandang alam jin misalnya, kadang-kadang kan penasaran juga kita. Nah, beliau mengatakan ya kita harus berada di antara posisi sadar dan tidak sadar. Atau makrifat kita itu jangan fokus ke Allah. Kalau fokus ke Allah saja, dia nggak kelihatan gitu, malah nggak kelihatan. Jadi ke Allahnya sebagian, kalau begitu ya ke alam itu kebagian gitu. Jadi seperti gantung dia. Nah, jadi beliau membahasakan begitu. Kalau bahasa kita yang biasa antara tidur dan sadar, antara sadar dan tidak sadar. Nah sebenarnya kalau kita sudah mahir, kita bisa memposisikan di situ, bisa kelihatan. Nah, tapi kalau kita nggak memahirkannya ya nggak kelihatan. Nah, makanya kalau pengalaman saya, ketika saya melihat fisik gundurwo apa semua itu ya memang saya berada dalam posisi antara tidur dan tidak, antara tidur dan jaga, antara sadar dan nggak sadar. Nah untuk memahirkan di posisi itu kan butuh latihan yang lama. Maka orang-orang yang melatih ini dia larinya nanti kegaiban gitu. Nah kalau tasawuf ini yang dilatih ke Allahnya tadi, melihat jalalnya dan jamalnya. Nah yang dilatih itu ketuhanannya, ma'rifatullahnya, bukan ma'rifat
jin, marifat, alam malakut, alam ruh, bukan itu. Walaupun nanti memang ya bisa jadi Allah memberikan karunia kepada kita hal seperti itu, ya. Karena rohani ini kan yang kita bahas kemarin, dia empat lapis pakaiannya. Pakaian ruh jismani ini terhubung ke alam jasad, jisim. Pakaian ruh ruhani, kolbu, terhubung ke rasa, ke kolbu kita, sedih, senang, itu terhubung ke alam malakut. Maka mendeteksi alam malakut kita harus pakai rasa di ruhani. Maka kalau hadir malaikat kita terasa tenang, pengajian apa kan kita tenang. Itu pertanda malaikat sebenarnya sudah hadir. Tidak bisa pakai rasa jasmani ngerasain. Karena rasa jasmani ini, ruh jasmani terhubung ke yang fisik. Alam nasut kan. Rasa rohani terhubung ke wilayah malakut. Kemudian rasa nurani terhubung wilayah jabarut. Ruh suci, ya. Kemudian nanti aras surga apa semua gitu kan. Baru wilayah lahut, ruh kudusi itu rasanya terhubung kepada wilayah jat atau mendekati jatnya. Nah, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruh kudusi itulah nanti kita memandang jatnya. Karena dia terhubung kepada jat. Nah, jadi ilmu tasawuf ini sebenarnya menghidupkan ruh kudusi tadi. Kalau mau diumpamakan, ini cahaya ini kan bentuknya banyak. Ada cahayanya agak kekuningan, gitu kan. Jadi kekuningan itu itulah wilayah cahaya ruh jismani. Ada cahayanya putih gini. Nah, lumayan lah putihnya. Ini cahayanya cahaya rohani. Ada cahaya putih, putih sekali lagi, lebih putih dari ini. Nah, itu nurani namanya, lebih terang. Kemudian ada cahaya yang bening, seperti kristal. Nah, itu namanya wilayah jabarut. Nah, jadi lampu warna agak kekuning-kuningan tadi itu dilebur ke putih gini. Setelah putih ini dilebur ke cahaya putih bersih lagi, Nur Muhammad, baru dilebur ke cahaya bening. Logikanya begitu sih. Ya. Sehingga ruh jismani kita tadi yang agak kotor tadi, pingin dunia tadi, apabila kita lebur ke dalam, dia jadi bersih, dia tak mau lagi dia gini-gini. Nah, jadi nggak mau lagi dia. Makanya kalau kita zikir di nurani, kan kita nggak pingin makan, nggak pingin minum, nggak ada kepingin kita lagi. Sebenarnya gitu dia. Cuman begitu kita kembali ke jasmani kita pingin lagi datang ke kemanusiaan kita. Nah, teorinya begitu. Jadi teori spiritualnya begitu. Dan itu memang maka kita dibutuhkan munajat kan. Munajat halwat. Berdua-duaan aja sama Allah. Nah, ini yang kadang kita malas mengerjakannya kan. Padahal kalau di Naksabandi ini dituntut 2,5 jam sehari kan. Nah, halwatnya itu. Setengah jam tiap habis sholat, atau 1 jam habis subuh gini, 1 jam habis maghrib. Sisanya pilih, habis asar, habis zuhur. Pokoknya 2,5 jam setiap hari. Berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Ya, itu melatih tadi. Melebur. Nah, kawan-kawan kita yang di Saman, mereka nggak pakai suluk katanya. Mereka pakai istilahnya halwat. Sama yang guru yang di Amplas itu kan, Syekh Lukman. Dia tidak pakai suluk, dia pakai halwat aja, menyendiri latihannya. Nah, tapi suluk pun sebenarnya bagus karena suluk itu memfokuskan. Kalau kita serius ya lebih bagus lagi sebenarnya. Karena kalau kita halwat kan cuma 2,5 jam, kalau suluk kan bisa 3 hari, bisa 10 hari, kan lebih mantap hasilnya kan. Hasilnya lebih mantap sebenarnya. Kenapa? Karena kita fokus. Yang paling susahnya ini kan Allah ini tak mau dia diduakan. Makanya kalau kita beribadah tuh ya maunya dia saja. Berpaling kita ke yang lain dah gak suka dengan
Maka kalau Nabi membahasakan Allah itu senantiasa memandang sholat. Begitu engkau salah berpaling, maka dia berpaling darimu. Kan itu bahasa Nabi. Jadi begitu kita berpaling dari dia, ya dia berpaling langsung, nggak mau lihat kita. Maka yang dilihat Allah itu kalbu kita. Saya sempat dulu waktu salam saya teringat saya hadis itu. Ketika engkau berpaling ke kanan, ke kiri, maka dia pun berpaling darimu, gitu kan. Nah, dalam hati saya, ya Allah, saya tak mau berpaling ke yang lain kecuali kepadamu. Saya bilang kan dalam hati saya, sudah selesai. Karena sesudah selesai sholat pun seharusnya memang kita tidak lupa sama dia kan. Nah, tapi memang hadis sahihnya begitu. Nah, itu beratnya apa ini? Ya, gimana kita mau ingat Allah 24 jam kan berat itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang melihat berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring. Berbaring ini kan konotasi dari tidur. Ya. Kalau berdiri, ini kan konotasi kerja. Kita kerja berdiri, jalan sana kemari. Berdiri, duduk. Ini waktu istirahat, waktu santai. Konotasinya kan orang duduk istirahat santai. Jadi waktu kerja kita dengan Allah, waktu santai-santai dengan Allah, waktu tidur pun dengan Allah kan gitu. Nah ini itu yang mau dilatih sebenarnya dari spiritual ini. Baik, saya kira itu saja